Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, dan semua jumpa lagi dengan saya Amr Hafsan tanpa pemanis buatan. Ya, jadi pada video kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal penalaran analitis. Ini untuk persiapan menghadapi SKD CPNS tahun ini ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, jadi kita sudah sampai di soal nomor 15 ya. Untuk nomor 15 dengan 16 ini itu sudah saya berikan sebagai oleh-oleh di video sebelumnya. Jadi sekarang kita tinggal bahas saja. Coba diperhatikan. Polisi menyelidiki tabrakan beruntung antara angkot, bus, sedan, taksi, dan sepeda motor ya. Ditemukan fakta bahwa taksi ini ditabrak oleh angkot dari belakang sehingga taksi itu menabrak sepeda motor yang ada di depannya. Nah, ini kita bisa menggunakan tanda panah sebagai ilustrasi ya, teman-teman. Ilustrasi dari yang mendahului ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan taksi ini ditabrak angkot. Berarti angkot ini kemudian menabrak ini taksi. Dan taksi ini menabrak sepeda motor yang ada di belakangnya. Ya, seperti itu. Kemudian di sini sedan ditabrak bus dari belakang. Ya, sehingga sedan itu menabrak angkot yang ada di depannya. Berarti seperti ini, teman-teman. Di sini bus, kemudian sedan. Sedan ini menabrak lagi adalah angkot. Ya, seperti itu. Nah, yang terbukti menabrak terlebih dahulu di antara kelima kendaraan tersebut adalah yang mana? Ini kalau kita gabung ya, kalau kita gabung ini berarti bus, kemudian sedan ya, sedan kemudian angkot, angkot kemudian truk. Ya, truk ini kemudian menabrak sepeda motor. Berarti yang paling duluan menabrak itu adalah yang bus ya. Sehingga jawabannya adalah B. Nah, untuk nomor 16 coba kita lihat. Ya, 16 ini juga sempat saya jadikan oleh-oleh. Coba kita bahas. Nah, 5 buah mobil yaitu P, Q, R, S, dan T ini akan berjalan beriringan. Syaratnya mobil Q di sini harus berdekatan dengan mobil P atau S. Jadi bisa dituliskan QP atau QS. Ya, seperti ini. Untuk QP atau QS ini bisa sebaliknya ya, bisa ditulis terbalik PQ atau SQ. Yang penting kedua mobil ini berdekatan ya, seperti itu. Mobil R harus berdekatan dengan mobil P atau T. Berarti dituliskan RP atau RT ya. Nah, mobil P di sini dapat berdekatan dengan mobil apa saja. Nah, sekarang tinggal kita lihat urutan iring-iringan mobil yang memungkinkan adalah yang mana. Jadi kita perlu cek satu persatu ya. Untuk kelima pilihan ini, yang mana yang memenuhi dari kondisi syarat ini yang diketahui. Coba RQ di sini tidak ada ya. Yang dekatnya R itu adalah P, sehingga ini adalah salah. Yang berikut SP di sini tidak ada juga. S itu harus berdekatan dengan Q, sehingga ini salah. QP ada ya. Kemudian PR juga ada atau bisa RP ya. S ini harus berdekatan dengan Q, bukan R, sehingga ini salah. SQ oke, bisa QS ya. Kemudian QP ada, PR ada ya, RT juga ada, sehingga ini yang memungkinkan. Jadi ini langsung saja kita pilih jawabannya adalah D. Kalau kita mau cek di mana kesalahannya ini, TR bisa ya, RT, kemudian RP ada juga ya, PS tidak ada. S itu harus berdekatan dengan Q ya, bukan. Oh ya, ada ini SP ya, SQ. Tapi di sini untuk P-nya, S dengan P itu tidak berdekatan ya. P itu berdekatan dengan Q atau R, sehingga ini salah. Baik, untuk soal berikutnya tetap semua seperti biasa ya. Saya beri durasi waktu 10 detik untuk coba-coba kalian memahami. Kalau misalkan kalian mau mengerjakan dan dirasa waktunya tidak cukup, itu videonya boleh di stop ya. Baik, kita mulai dari soal nomor 17, silakan. Ya, baik ya. Saya kira kalian sudah mendapatkan pencerahan untuk nomor 17 ini. Coba kita lihat.
prestasi belajar Ira lebih tinggi dari Dika dan lebih rendah dari Tita. Nah, ini saya bisa menuliskan simbol seperti ini. Untuk lebih tinggi, ya. Untuk lebih tinggi di sini saya menggunakan simbol tanda lebih besar, ya. Terus kalau misalkan lebih rendah, di sini saya menggunakan simbol kurang dari, seperti itu. Nah, Ira lebih tinggi dari Dika. Jadi saya bisa tuliskan Ira lebih dari Dika, ya. Dan lebih rendah daripada Tita. Berarti Ira kurang dari Tita. Terus prestasi belajar Kania lebih rendah dari Ira. Berarti Kania lebih rendah daripada Ira. Terus tetapi lebih tinggi dari Dika. Kania lebih dari Dika. Terus prestasi belajar Dani lebih tinggi dari Dika. Dani lebih dari Dika. Dan Kania lebih tinggi juga dari Kania. Dani, Kania. Oke. Nah, yang ditanyakan 3 orang berprestasi terbaik. Berarti yang dilihat adalah tanda lebih dari. Nah, bagus kalau kita seragamkan semua. Ini kita ubah menjadi Tita, ya, lebih dari Ira. Bisa ya? Kemudian ini Ira lebih dari Kania. Bisa ya, teman-teman? Nah, sekarang ini kita gabung semua. Terserah yang mana duluan kita mau tulis, ya. Mungkin kita bisa tulis mulai dari Tita. Oke. Tita ini lebih dari Ira. Dan Ira ini lebih dari Kania. Ya, di sini. Kemudian Kania itu lebih dari Dika. Oke. Seperti itu, ya. Kemudian Dani di sini itu lebih juga dari Kania. Dan Kania itu lebih juga dari Dika, ya. Nah, berarti 3 orang yang berprestasi terbaik itu adalah Tita, Ira, dengan Dani. Sehingga jawabannya adalah yang A. Bisa ya, teman-teman? Kalau misalkan masih belum paham, itu bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Oke, nomor 18 silakan. Ya, waktu habis ya. Coba kita perhatikan. Nah, pada liburan semester kemarin, Andri pergi ke pondok pesantren selama 2 minggu. Di sana, itu dia belajar mengaji, menulis Arab, dan pencak silat. Nah, terus pada liburan semester ini, ia pergi ke desa. Ia berharap dapat mempelajari cara beternak dan berkebun. Ya, ini langsung saja ya. Sebenarnya di sini ada yang langsung ketemu jawabannya, yaitu yang B. Andri menyukai beternak dan berkebun. Coba kita rinci ya, teman-teman. Nah, di semester kemarin, anggaplah semester 1 ya. Andri ini ke desa untuk mengaji, belajar mengaji ya. Belajar mengaji, kemudian menulis Arab, serta pencak silat. Ya, saya simbolkan saja dengan PS ya, seperti ini. Kemudian di semester ini, anggaplah di semester kedua ya. Ia pergi ke desa untuk berharap dapat mempelajari cara beternak dan berkebun. Ya, seperti ini. Nah, kita lihat. Andre tidak menyukai belajar agama. Ini salah ya, bertentangan dengan semester 1 kemarin. Dia belajar mengaji. Ini sudah jelas. Bagian C, Andre pergi ke tempat berbeda di setiap liburan semester. Di tempat berbeda setiap liburan semester. Informasi ini, teman-teman, ini tidak jelas ya di di redaksi soalnya. Padahal ini kan sudah sudah jelas di bagian redaksinya. Bagian D, semester depan Andri akan pergi ke tempat yang berbeda dengan sebelumnya. Informasi ini tidak ada di redaksi soal. Bagian E, orang tua Andri juga menginginkan ia belajar berkebun dibandingkan agama. Ini tidak ada pemilihan seperti ini. Jadi sebenarnya mungkin yang bagian C, D ya, atau E mungkin ini juga tepat, tetapi yang paling tepat, yang paling pasti ya seperti itu adalah yang B ya. Saya kira jelas ya, teman-teman, untuk nomor 18. Baik, kita lanjut nomor 19, silakan. Ya, waktu habis ya, nomor 19, apa jawabannya? Nah, coba kita lihat.
Tika lebih tua daripada Bondan. Cantika lebih muda daripada Andika. Ini mirip di soal nomor 17 tadi ya. Kita bisa menggunakan simbol lebih tua itu dengan lebih dari. Terus lebih muda kita bisa menggunakan. Jadi ini kita bisa menggunakan tanda lebih dari. Ini kurang dari. Ya, kita langsung saja tulis. Tika ya lebih tua daripada Bondan. Ya, Cantika lebih muda daripada Andika. Cantika lebih muda daripada Andika. John lebih muda daripada Bondan. Ya, John ini lebih muda daripada Bondan. Dan Tika lebih muda daripada Cantika. Berarti T kurang dari C. Nah, ini kalau kita gabung ya, kita menuliskan mulai dari mana? Kita bisa menuliskan, oh ya, ini sebelumnya kita ubah dulu ya, teman-teman. Ini kita ubah B kurang dari T. Karena kita perlu seragamkan semua tandanya. Jadi kita bisa menuliskan mulai dari J. J ini kurang dari B. Kemudian B ini kurang dari T. Ya. T ini kurang dari C. Dan C kurang dari A. Berarti yang termuda di sini adalah John. Ya, jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 20. Silakan. Ya, baik ya, waktu habis. Saya kira kalian sudah mendapatkan juga pencerahan ya untuk soal ini. 3 tim sepak takraw harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri dari 3 orang. R harus berada dalam satu tim dengan U, ya, dan S tidak boleh satu tim dengan T atau X. Ini langsung saja kita ilustrasikan ya. R ini harus berada dalam satu tim dengan U, berarti dituliskan RU seperti itu. Kemudian S tidak boleh satu tim dengan T atau X. Jadi kita tuliskan ST tidak boleh ini. Dan SX juga tidak boleh. Ya. T tidak boleh dipisahkan dengan Z. Berarti TZ. V dan Y harus berada dalam satu tim dengan S. Berarti ditulis VYS. Sedangkan W harus dipisahkan dengan R. Jadi WR ini tidak boleh satu tim. Nah, komposisi untuk setiap tim yang dapat dibentuk adalah, coba kita lihat, RUZ. Apakah RUZ boleh? Ini Z harusnya berdekatan dengan T, sementara T di sini terpisah. Ini salah. Ya, bagian B di sini RUW. RUW di sini RU boleh ya. Tetapi di sini kan W dengan R tidak bisa satu tim ya. Jadi ini salah. Kemudian RUX. RUX di sini RUX bisa ya. Ini boleh. Kemudian SPY juga bisa. TZ bisa ya. Ini sepertinya jawabannya yang C. Karena bisa memenuhi ke-4 syarat. Ke-5 syarat yang diberikan. Kalau yang di sini RZW. RZW di sini R dengan W tidak boleh berdekatan ya, tidak boleh satu tim, berarti ini salah. Kemudian RWX terus SZY ini juga tidak bisa ya. Ini Z dengan T ini harusnya satu tim, tapi di sini terpisah. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut nomor 21. Silakan. Ya, nomor 21 ini bagus kalau kita buatkan tabel ya. Dan saya kira kalian juga sudah mendapatkan jawabannya setelah dibuat tabel seperti itu. Nah, kita coba buat tabel seperti ini ya, teman-teman. Ya, kemudian di sini kita tuliskan ya. Di sini menang, seri kalah, kemudian di sini poin yang didapatkan. Untuk timnya di sini Arab Saudi, kemudian Bahrain, Cina, dan Indonesia. Coba kita lihat. Pada fase kualifikasi Piala Dunia, grup A dihuni oleh Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Indonesia. Setiap tim akan bertanding 1 kali melawan tim lainnya. Berarti setiap tim ini harus bertanding 3 kali ya, seperti itu. Nilai yang diberikan yakni 3 poin untuk tim yang menang, 1 poin untuk masing-masing tim yang bermain imbang.
dan 0 poin untuk tim yang kalah. Coba kita lihat. Jika Arab Saudi 1 kali kalah, Bahrain selalu kalah dan Cina 2 kali seri. Maka juara grup A di sini adalah yang mana? Nah, di sini kita langsung fokus di Bahrain ini selalu kalah. Berarti langsung 3 kali ya. 1, 2, 3 seperti itu. Nah, karena Bahrain di sini kalah 3 kali, berarti lawannya ini sudah pernah menang 1 kali seperti ini. Dia menang pada saat lawan Bahrain ya. Jelas ya, teman-teman? Kemudian Cina 2 kali seri. Berarti di sini seri lawan siapa? Itu lawannya sama yang Arab Saudi dengan Indonesia. Seperti itu ya. Karena kalau lawan Bahrain ini, Bahrainnya kalah. Ya, Cinanya yang menang. Nah, kemudian Arab Saudi 1 kali kalah. Berarti Arab Saudi di sini 1 kali kalah. Siapa yang kalah Arab Saudi? Ya, Indonesia pastinya. Karena yang lainnya di sini Cina sudah 3 kali. Bahrain juga tadi 3 kali kalah, berarti otomatis yang mengalahkan Arab Saudi adalah Indonesia. Tentunya di sini yang juara grup A adalah Indonesia karena dia 2 kali menang ya. Ini kalau kita rinci poinnya, di sini kan 3 tambah 1 ya, berarti 4. Ini 0, ini 3 tambah 2 ya, 5. Kalau ini 6 ya, tambah 1 7. Berarti Indonesia yang paling tinggi poinnya. Baik, untuk nomor 22 ini teman-teman, ini saya mau jadikan sebagai oleh-oleh ya. Coba-coba kalian kerjakan. 2 nomor saya beri ya, dengan nomor 23 juga. Coba-coba kalian kerjakan, kemudian dikirimkan jawabannya di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Nanti di kesempatan berikutnya, kemudian kita bahas sama-sama ya. Baik, segera sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian bisa lolos tes pada tes CPNS tahun ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.